Halo semuanya, balik lagi sama aku Layla Izatul Mola. Halo semuanya, jadi materi pembelajaran kali ini adalah tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi ini berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan ataupun pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Selanjutnya di sini ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ini adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan masanya. Yang kedua ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan ini berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Yang ketiga ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi ini tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tapi juga pada pencapaian pengajar. Materi selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Ada 3 pihak. Yang pertama ada pihak pertama, yaitu adalah pihak yang paling berkepentingan dalam pembelajaran di masa depan. Mereka ini adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, yaitu peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk juga pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Ukuran ini yang dinyatakan valid, dana alat ukur yang dapat diukur sesuai yang seharusnya diukur atau reliable. Materi yang ketiga yaitu tentang hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran ini diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, di sini ada pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik ini dapat memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya, hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama ada fasilitator ini perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator ini perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga,
Fasilitator ini perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator ini mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik ini dapat dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan dalam penggunaannya. Dan yang terakhir, yaitu fasilitator ini mampu memperoleh dukungan tenaga pendidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga pendidikan ini berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia, dan pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin itu saja materi kita di pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.